Hai semuanya, nggak akan ada habisnya ya kalau kita bahas emiten menarik yang sepertinya akan seru kalau dibahas. Kebetulan nih, ada salah satu pertanyaan yang menyita perhatianku Filbert, dan dirasa harus segera dibahas di video Ama kali ini. Oh iya, sekedar mengingatkan juga buat kalian yang pengen Ko Filbert bahas emiten menarik lainnya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, langsung aja ini dia pembahasannya. Bahas Tinsko. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi Ama kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham TINS. Mari kita mulai. PT Timah Tbk merupakan perusahaan komoditas timah atau TIN yang dimiliki Main ID. So, bisa dibilang dia saudaranya PTBA, Antam, dan Inco. 90% penjualan secara ekspor dan 10% secara domestik. Biji timah hasil tambang diolah perusahaan menjadi produk turunan seperti tin ingot, tin solder, dan tin chemical. Dari sini kita bisa bilang kalau TINS merupakan perusahaan komoditas, di mana kinerja perusahaan tentu akan siklikal. Bila bicara komoditas, maka ada dua hal yang perlu kita dalami, yaitu volume dan ASP. Untuk ASP, kita bisa melihat tin price trading economics, di mana harga rata-rata di 26.000 untuk 24Q1. 32.000 untuk 24Q2, 31.500 di 24Q3, 31.000 di 24Q4, dan 32.500 untuk 25Q1. Untuk 25Q2 kurang lebih dengan 25Q1, sehingga bisa dibilang harga sedang favorable. ASP perusahaan juga inline dengan indeks, di mana angkanya 31.500 di 2022, 26.600 di 2023, dan 31.200 di 2024. Kos produksi perusahaan stabil di 22.000. Namun di 2024, perusahaan berhasil efisiensi dan menekan cash cost ke level $18.000 per ton. Bila tadi kita sudah bahas secara ASP, sekarang kita ingin dalami dari segi volume. Untuk volume penjualan ada di 21.000 ton di 2022, 14.000 ton di 2023, dan 21.000 ton di 2024. Selama harga tin remain di level sekarang, kinerja perusahaan harusnya tetap oke. Kuncinya pantau harga tin. Adapun hal yang perlu dinote adalah EPS perusahaan yang 54 di 24Q2 dan 64 di 24Q3. Namun, laba bersih perusahaan turun lumayan, di mana EPS menjadi 37 di 24Q4 dan 16 di 25Q1, dikarenakan penurunan volume penjualan. Padahal kita tahu harga timah relatif stabil dan tinggi di periode tersebut. Sehingga kembali ke, apakah yakin di masa mendatang volume bisa pick up, sehingga profitabilitas bisa kembali ke 50 per kuartal. Secara valuasi, saat ini perusahaan diperdagangkan di PER 7,4 kali bila dibandingkan laba 2024. Harga timah di tahun 2025 sementara kurang lebih dengan tahun lalu. Sehingga bila secara volume bisa sama, maka seharusnya revenue dan net profit bisa sama seperti tahun lalu. Terkait dividen, tahun lalu perusahaan tidak bagi karena merugi di 2023. Sedangkan untuk tahun ini, kita bisa expect payout ratio di 40%, sehingga ekspektasi dividen 64 per lembar yang melambangkan yield 5,4%. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya, and see you guys in the next video. Bye-bye!